Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina min yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustadz Mahsa Razi Al-Afgan SPSI Hafizahullah selaku Mudir Taut 1 Kemilau Sunnah Surabaya. Yang terhormat kepada Uma Ulfamuna binti Bakri Hafizahullah selaku Koordinator Sekolah Taut 1 Kemilau Sunnah Surabaya. Yang terhormat kepada Ustazah Niswa Khairul Elsi Hafizahullah selaku pembawa materi. Dan yang kami hormati kepada seluruh wali santri, ummahat yang telah hadir pada kajian pagi ini. Dan saya Uma Dewi Rahayu selaku host kajian akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Pada acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Uma Ulfa Muna binti Bakri. Kepada Uma Ulfa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ummahat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, semoga ummahat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan Ustazah Niswa Khairah. Mohon izin sebelum kajian dimulai, perkenankan kami dari Ta'ud Sahabat Quran Kemilau Sunnah Surabaya, program sekolah tahfidz dan tarbiyah khusus balita. Dan sesi kajian kali ini insya Allah khusus untuk ummahat yang dihadiri oleh semua ibunda, orang tua, wali santri Ta'ud, rumah Quran dan alumni Ta'ud, kecuali jika ada yang uzur. Alhamdulillah saat ini jumlah peserta didik di program sekolah Ta'ud ada 28 santri dan peserta didik di program rumah Quran ada 10 santri. Mohon doanya Ustazah, semoga Allah berikan kemudahan selalu. Amin. Demikian Ustazah, semoga kajian ini bisa selalu istiqomah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host acara Uma Dewi Rahayu. Jazakumullahu khairan Uma Ulfamuna binti Bakri. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Niswa Khairul Elsi dengan tema pembahasan penjelasan hadis landasan hukum seputar wanita. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, jazakillahu khairan atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Dan kita mulai, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Sekolah Tahfidz dan Tarbiyah Kemilau Sunnah dan segenap para ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para wali santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruang Zoom ini. Kemudian para wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul meskipun melalui virtual ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kemudian tak lupa saya ucapkan kepada teman-teman panitia yang telah berupaya menyelenggarakan acara kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang banyak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Baik, teman-teman para wali santri Sekolah Tahfidz dan Tarbiyah Kemilau Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kitab, yaitu kitab secara khusus yang mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Nama kitabnya adalah Umdatul Mar'ah ya. Jadi 100 hadis, kumpulan 100 hadis yang menjadi landasan hukum bagi wanita. Taib, kita mulai ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu berjudul min haqqiki an yukhassisalaki makanun lit ta'lim fatalibi bihi. Ya. Ya artinya termasuk hak wanita adalah termasuk hak bagi para wanita, yaitu mereka memiliki tempat khusus untuk belajar ilmu agama, maka berupayalah untuk meraih ilmu tersebut. Ya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Semangatnya para wanita atau anjuran bagi para wanita untuk semangat mencari ilmu. Apalagi kita sebagai seorang wanita, ya profesi kita sebagai seorang ibu, ya. Jadi ibu itu bukan hanya sekedar membesarkan anak, memberi makan anak, ya, mencukupi kebutuhan anak, tetapi yang paling penting dari itu adalah memberikan pendidikan.
kalau makan dan minum atau memberikan makan dan minum itu adalah untuk menjaga fisiknya, maka untuk menjaga ruh, karakter, pribadi, sifat anak itu harus kita apa? Kita berikan ilmu. Nah, ini adalah kebutuhan ruh, ya, kebutuhan jiwa, kebutuhan apa? Hati seseorang. Sementara kebutuhan fisik itu adalah apa? Dengan memberikan makan dan minum. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, ya, beliau mengatakan kebutuhan seorang manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kalau makan, manusia itu mungkin cukup apa? 3 kali sehari sudah kenyang. Cukup. Kalau perutnya sudah kenyang, dia sudah tidak tertarik dengan makanan apapun. Akan tetapi, ya, ruh, jiwa ini butuh akan ilmu setiap saat. Kenapa? Karena semua ada ilmunya. Mulai bangun tidur ada ilmunya. Mulai keluar rumah ada ilmunya. Mau berdagang ada ilmunya. Mau sekolah, ya, berangkat sekolah, bertemu dengan teman-teman, berinteraksi dengan guru, ada adab-adabnya. Ketika pulang rumah, ada adab-adabnya dengan orang tua. Jadi, dimulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, semua itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kaitannya adalah dengan kebutuhan jiwa, ya, kebutuhan ruh yang ada di dalam jiwa kita. Sehingga apa? Ya, menuntut ilmu, thalabul ilmi wajibun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Orang muslim dan wanita muslimah, semuanya wajib mempelajari ilmu agama. Ya. Nah, ini adalah salah satu, ya, sarana atau tata cara kita bagaimana agar supaya kita itu butuh apa? Mempelajari ilmu, karena kita butuh, ya, kita butuh siraman rohani, kita butuh nasihat, ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan barangkali ada yang lupa atau sebagai pengetahuan yang baru bagi orang-orang yang memang belum tahu ilmu atau belum tahu hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Taib, jadi hadis yang pertama adalah, ya, termasuk hak seorang wanita, yaitu mereka mengkhususkan waktunya untuk mencari ilmu. Maka berupayalah untuk mencari ilmu itu. Nah, hadisnya adalah, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kitabnya ini insya Allah bisa di-download, teman-teman, ya. Atau bisa dibeli di toko-toko buku. Judulnya adalah apa namanya? Umdatul Mar'ah. Ya, Umdatul Mar'ah, 100 hadis landasan hukum bagi wanita, karya Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Bisa ditulis, nanti bisa di-searching atau di-download. Baik, untuk sementara kalau memang belum ada bukunya atau kitabnya, maka teman-teman bisa menyiapkan alat-alat tulis, ya, pensil dan bukunya. Kenapa menulis itu penting? Karena apa? Musaidun. Ilmu itu ibarat buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Nasihat para ulama, maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang sangat kuat. Ya, kita mengikat ilmu dengan menulis di atas kertas, dengan menulis di atas buku. Nah, itulah cara apa? Mengikat ilmu, karena ilmu itu mudah sekali hilang, ya, mudah sekali kita lupakan kalau tidak kita baca atau tidak kita ulang-ulang. Taib, hadisnya yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan,
ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan, pada suatu hari datang seorang wanita sahabiat, ya, wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita ini bertanya begitu. Ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika. Maka wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para lelaki ya telah biasa datang dan mendengarkan nasihat-nasihat yang telah engkau sampaikan. Ya, jadi maknanya begini. Rasulullah dan para sahabat itu biasa mereka apabila setelah sholat ya, mereka duduk-duduk di masjid berbincang-bincang tentang masalah ilmu. Ya, jadi para laki-laki itu memang tempatnya kan di luar. Jadi mereka mudah sekali untuk bertemu dengan Rasulullah apabila mereka mendapatkan suatu masalah ya dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa langsung bertanya dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya dengan apa? Yaitu berbeda halnya dengan para wanita, ya, karena para wanita ini tempatnya adalah di dalam rumah, sehingga mereka ya apabila ingin bertemu dengan Rasul maka tidak semudah seperti laki-laki. Jadi seperti ada kecemburuan di antara para sahabiat ini kepada para sahabat. Maka wanita yang datang ini mengatakan, faja'alana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Oleh karena itu, luangkanlah waktu untuk kami, wahai Rasulullah, satu hari saja, sehingga kami bisa bermajlis dengan engkau, dan engkau bisa mengajari kami ya tentang ilmu atau sebagian ilmu yang telah Allah SWT berikan kepada engkau. Ya, insya Allah paham teman-teman ya. Qal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ijtami'na yauma kadza wa kadza. Berkumpullah kalian wahai para wanita pada hari ini dan pada hari ini. Ya. Pastama'na, maka para wanita pun berkumpul ya menentukan satu hari dan di suatu tempat untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah menimba ilmu langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atahunna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mendatangi mereka ya pada satu tempat, kemudian fa'allamahuna mimma 'allamahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu yang telah diberikan Allah SWT kepada beliau, mengajarkan kepada para wanita itu. Ya. Dan di antara ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita adalah sebuah hadis yang berbunyi, ma min kunna min imra'atin tuqaddimu baina yadaiha min waladiha salasatan illa kanu laha hijaban minan nar. Ya, artinya ya, tidaklah ada seorang wanita ya di antara kalian. Kemudian ya, wanita ini diuji oleh Allah SWT atau diuji dengan suatu ujian, yaitu dengan kematian 3 orang anaknya, illa kanu laha hijaban minan nar.
kecuali ya 3 anak yang wafat itu akan menjadi benteng bagi dia dari siksa api neraka. Ya, anak yang diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita itu bisa menjadi benteng. Ya, bisa menjadi apa? Benteng yaitu bisa menahan kita untuk tidak mendapatkan siksa neraka. Faqalat imra'atun, maka apa? Ada seorang wanita yang bertanya setelah itu, wasnaini, wasnaini, wasnaini. Ada seorang wanita yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana apabila yang meninggal itu 2 anak, tidak sampai 3, begitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasnaini, wasnaini, wasnaini. 2 anak, naam. Iya, 2 anak itu pun ya bisa menjadi benteng ya bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Ya, jadi 2 anak bisa, apalagi tiga anak. Taib, insya Allah jelas teman-teman ya. Hadis yang kita baca, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Kemudian berikutnya para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal fawaidi al-muta'alliqatu bimaudu'il hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama tadi, ya, hadis yang barusan kita baca tadi. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah takhsisu ayyamin ma'lumatin li ta'limil mar'ati la yusyarikuha fiha ar-rajul. Anjuran ya untuk para wanita meluangkan waktu secara khusus agar bisa menimba ilmu di kalangan para wanita ya, bersama dengan kelompok wanita yang tidak disertai oleh para laki-laki atau yang tidak dihadiri oleh laki-laki. Jadi para wanita itu butuh ya, para wanita itu butuh dinasihati, diingatkan ya. Kemudian kenapa seperti itu? Karena kita tahu wanita itu adalah makhluk yang kurang akal dan kurang agama. Sehingga tidak cukup apabila mereka hanya mendatangi majelis-majelis ilmu yang di situ dihadiri oleh laki-laki dan wanita secara umum. Ya, naam itu butuh. Tapi wanita juga butuh dinasehati secara khusus, ya, membahas tentang masalah-masalah wanita yang berkaitan dengan masalah-masalah mereka. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau memberikan khutbah pada hari raya, ya, jadi khutbah pada hari raya itu kan disampaikan setelah selesai salat hari raya. Kemudian khotib itu berdiri dan memberikan nasihat secara umum. Nah, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, ya, memberikan nasihat secara umum untuk laki-laki dan wanita. Akan tetapi setelah selesai memberikan nasihat secara umum, maka Nabi secara khusus mendatangi jamaah wanita yang di belakang. Ya, secara khusus datang, turun dari mimbarnya dan mendatangi para wanita dan mengatakan, ya ma'syaron nisa. Nabi memanggil secara khusus, wahai kalian sekelompok wanita, ya ma'syaron nisa. Di antara nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ya pada hari raya itu adalah tasoddaqna tasoddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Wahai sekelompok kalian para wanita, ya, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Karena sesungguhnya aku ditampakkan
penghuni neraka itu kebanyakan adalah dari kalangan wanita. Ya, maka ketika Nabi menyampaikan nasihat seperti itu dari balik tabir, nah kemudian di samping Rasulullah ketika itu ada sahabat Bilal, maka dari balik tabir itu para wanita mereka langsung melepas gelang-gelang mereka, melepas cincin-cincin mereka, ya, melepas perhiasan mereka dan dilemparkan dari balik tabir. Kemudian sahabat Bilal menadahi ya perhiasan yang dilempar dari balik tabir itu dengan sarung beliau. Nah, ini menunjukkan apa bahwasannya wanita itu butuh ya secara khusus ya dinasehati. Taib. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian faidah yang kedua yaitu anal mar'ata la tuzahim ar-rijal walau fi majali ta'allumi umuriddin. Wanita tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki meskipun dalam ruangan untuk menuntut ilmu, meskipun dalam satu ruangan atau satu tempat untuk menuntut ilmu. Tidak boleh ya. Jadi misalnya di sekolah-sekolah putri kita, anak-anak kita kalau masih usia TK ya tidak mengapa ya barangkali butuh untuk dicampur antara wanita dan laki-laki. Ya, barangkali untuk pendidikan juga. Jadi supaya mereka paham bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari wanita dan laki-laki. Begitu. Dan untuk membedakan kalau wanita itu seperti apa dan laki-laki seperti apa. Ini kalau masih kecil yang apabila mereka belum paham tentang aurat ya belum tamyiz, belum mengerti tentang apa-apa. Tidak apa-apa ya, barangkali butuh ya ketika marhalah Raudhatul Atfal yaitu anak-anak masih TK dicampur. Tapi apabila anak-anak ini sudah tamyiz, ya, anak-anak ini sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah suatu masa atau satu fase di mana anak-anak ini sudah paham tentang aurat. Ya, anak-anak itu sudah paham tentang rasa malu. Anak-anak ini sudah paham apabila melihat aurat orang tuanya atau melihat aurat saudaranya, ya terlihat nampak dalam raut wajah mereka itu seperti ada rasa malu. Berarti anak kita sudah tamyiz. Kita sebagai orang tua harus paham. Berarti apa? Kita tidak boleh mengganti baju di hadapan anak-anak kita yang sudah tamyiz. Tidak perlu menunggu balik. Ya, karena usia tamyiz itu bisa mencapai 7 tahun, 8 tahun, ya 9 tahun. Apalagi pada zaman sekarang, ya, karena adanya beberapa faktor, ya kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita itu memasuki masa balik itu lebih cepat, ya, lebih cepat daripada masa-masa kita dulu ketika masih kecil. Jadi kita harus paham, ya kapan anak itu harus dipisah, kapan anak itu boleh masih dikumpulkan. Karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, muru auladakum bisalati wahum abna usaba'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat apabila usia mereka 7 tahun. Ya. Kemudian wadribuhum fil ashir. Nah, apabila sudah mencapai usia 10 tahun dan anak-anak ini diperintahkan salat tidak mau, maka syariat Islam mengizinkan orang tua untuk memukul. Ya, jadi ini adalah tujuannya untuk pendidikan. Karena pendidikan itu tidak selalu menggunakan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus, tidak. Tapi sekali-kali juga butuh dengan cara yang lebih keras. Kenapa?
Karena karakter anak-anak itu berbeda. Ya, anak-anak itu berbeda. Jangankan anak-anak dalam satu ruangan, satu kelas dengan orang tua yang berbeda-beda, dengan ayah yang berbeda-beda, dengan ibu yang berbeda-beda. Kita saja sebagai seorang ibu, kita memiliki ya 6 anak. Kita memiliki 4 anak, ya. Tetapi apa? Dari 6 anak yang kita miliki itu ternyata karakternya berbeda-beda, ya. Yang satu apa? Yang satu sabar, yang satu gampang emosian, yang satu dermawan, yang satu bakhil, yang satu memiliki empati yang tinggi, yang satu apa? Tidak terlalu peka, ya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada orang tua. Itu baru apa? Baru ruang lingkup dalam sebuah rumah, ya, anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan apa? Dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu apa? Sekolah, pendidikan, ya, sebuah apa? Madrasah yang terdiri dari beberapa kelas. Nah, Taib wafarikum fil madaji. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan pisahlah anak-anak itu ketika usia 10 tahun, ya, pisahlah tempat tidur mereka. Karena umumnya usia ya 10 tahun itu anak-anak sudah mencapai usia tamyiz. Artinya sudah paham tentang aurat, sudah paham tentang rasa malu. Nah, ini tentang kembali kepada pembahasan kita tadi, anjuran untuk memisahkan, ya, memisahkan antara laki-laki dan perempuan meskipun itu di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu saja, yang mana rata-rata apabila orang itu memiliki apa namanya, kecenderungan untuk mempelajari ilmu, berarti kan insya Allah dia memiliki keistiqomahan di dalam hatinya. Ya, jadi seperti ini saja kita diperintahkan untuk tidak bercampur. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Apalagi ruang lingkup atau sebuah medan yang di situ tidak membahas tentang masalah ilmu. Misalnya apa? Di ruang pekerjaan, di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, ya. Biasanya kan mereka memang apa namanya datang ke tempat-tempat itu tujuannya adalah untuk bekerja, begitu. Maka apa? Lebih sangat dianjurkan untuk dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berikutnya, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga yaitu dalla hadzal hadis ala hurmatil ikhtilat. Hadis yang kita baca tadi memberikan pelajaran kepada kita yaitu apa? Tentang larangan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh, ya, dalam satu tempat, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja maupun di tempat-tempat, ya, yang biasa di situ didatangi oleh banyak orang, tidak boleh campur baur antara laki-laki dan wanita. Jadi laki-laki ada tempatnya sendiri, wanita ada tempatnya sendiri. Kenapa Islam melarang campur baur antara laki-laki dan perempuan? Yaitu larangan-larangan ini, larangan, ya, campur baur, larangan berdua-duaan, ini merupakan wasilah. Wasilah yaitu sarana atau cara, ya, untuk mencegah seseorang itu terjatuh dalam perbuatan zina. Karena zina itu diharamkan di dalam Islam, jadi segala sesuatu yang bisa mengarah kepada zina, maka dilarang oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah
ya, perbuatan yang keji, wa maktan, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a sabila, dan satu jalan yang sangat buruk. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, jadi pandang memandang antara laki-laki dan wanita apabila diiringi dengan rasa ketertarikan, syahwat, padahal tidak ada hubungan suami istri, ya, maka itu hukumnya adalah haram. Saling memegang, saling menyentuh, ya, saling menyenggol itu adalah perbuatan yang diharamkan, begitu. Jadi ini adalah makna Makna ikhtilat, ya. Jadi ini merupakan tindakan preventif penjagaan untuk kita agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Baik, kemudian pelajaran yang keempat atau faidah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi, yaitu mura'atul fawarik al-mawjuda bainar rajuli wal mar'ati fil amaliyati at-ta'limiyah. Anjuran untuk mengetahui perbedaan antara laki-laki dan wanita, ya, agar supaya bisa mengamalkan atau membedakan perbedaan ini dalam setiap keadaan, ya, baik dalam masalah ilmu atau masalah pekerjaan, bahkan dalam masalah ibadah, ya. Jadi dalam salat pun dibedakan, laki-laki tempatnya di depan, wanita safnya di belakang. Apabila ada satu jamaah, yang mana jamaah itu laki-laki dan perempuan itu campur baur dalam satu shaf, maka jelas salatnya tidak diterima. Ya karena apa? Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita, begitu. Laki-laki itu ada hukum-hukumnya sendiri yang berkaitan dengan karakter mereka. Wanita juga ada hukum-hukumnya sendiri yang berkaitan dengan karakter para wanita ini. Jadi kita harus paham, ya, antara perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga kita, ya, bisa kita bisa bermuamalah atau menempatkan laki-laki pada tempatnya dan bisa menempatkan wanita pada tempatnya. Taib, yang kelima. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadis ini tadi, annal mar'ata tamtazu bil haya'i. Bahwasanya wanita itu disifati dengan sifat malu. Ya, wanita itu disifati dengan rasa malu atau sifat malu. Maka ya selayaknya seorang wanita memelihara rasa malunya ini dalam setiap keadaan. Ya, malu itu hukum aslinya adalah sifat yang terpuji. Ya. Jadi malu itu adalah sifat yang terpuji. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idalam tastahi fasna masita." Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukan sesuka hatimu. Lakukan apa saja yang menurut hatimu senang, ya, tanpa melihat manusia, tanpa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Apakah itu perbuatan yang haram? Apakah itu perbuatan yang makruh, dibenci, ya, atau perbuatan yang dibolehkan? Lakukan sesuka hatimu. Nah, kenapa kita itu bisa menahan diri kita tidak terjatuh dalam maksiat, ya, tidak terjatuh dalam suatu perbuatan yang keji? Karena kita memiliki rasa malu. Rasa malu yang paling tinggi adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sendirian, tidak ada manusia yang melihat kita,
kita bisa melakukan apapun sesuka hati kita, bahkan melakukan hal-hal yang haram, ya. Taib. Tapi manakala rasa malu itu ada pada diri kita, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berani melakukan perbuatan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila rasa malu itu telah tidak ada, hilang pada diri kita, ya, maka apa? Ya, dia tidak malu, ya, meskipun di hadapan manusia, dilihat oleh manusia, maka dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sifat malu itu adalah sifat yang menjadi ciri khas yang ada pada wanita. Maka peliharalah rasa malu ini dimanapun kita berada. Kemudian yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil atau atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi, istijabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lima talabin nisa'i. Ya dulu ala mudah timamihi sallallahu alaihi wasallam bita'limil mar'ati. Yang keenam yaitu perhatiannya Nabi kepada para wanita dengan memberikan waktu secara khusus untuk para wanita ini merupakan apa? Bentuk perhatian, ya. Bentuk yaitu apa? Bentuk perhatian atau bentuk istijabah. Bentuk ijabahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita, yaitu bentuk apa? Pengkabulan permintaan dari para wanita ini, ya. Karena apa? Tadi dikisahkan ada seorang wanita, istilahnya kan mereka protes begitu, ya. Mereka tidak mau kalah dengan laki-laki. Mereka meminta waktu secara khusus. Seandainya Nabi itu tidak memberikan perhatian kepada para wanita ini, maka Nabi apa? Tidak mungkin akan mengabulkan permintaan mereka. Maka Nabi akan mengatakan, sudahlah wanita, tempat kalian itu di rumah. Sudah di rumah saja, urusi suamimu, rawatlah anak-anakmu dengan baik di dalam rumah. Kalian tidak perlu ya repot-repot keluar rumah untuk menimba ilmu. Ternyata tidak seperti itu jawaban Nabi. Tapi apa? Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu 1 hari secara khusus untuk ya mengajarkan ilmu-ilmu kepada para wanita ini. Maka ini adalah dalil atau bukti bahwasanya wanita itu butuh ilmu, karena mendidik, mengajari anak itu butuh ilmu. Ya, bayangkan, ya, bagaimana seorang ibu itu tidak tahu apa-apa, tidak bisa mengaji, tidak bisa tidak punya hafalan. Ketika anak-anaknya minta diajarkan, dia tidak tahu. Ya, ketika anak-anaknya minta disimai murojaahnya, ternyata ibunya tidak hafal apa-apa. Maka faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, maka dia pun tidak mampu memberikan sumbangsi apapun kepada orang lain. Ya, ibaratnya apa? Ketika orang itu tidak memiliki kemampuan dalam masalah finansial, tidak memiliki harta, bagaimana dia mau bersedekah? Kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita mau mengajari anak-anak kita? Padahal ibu itu adalah al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah tempat belajar pertama kali bagi anak, tempat sekolah pertama kali bagi anak. Sebelum anak-anak ini mampu berbicara, maka mata mereka itu sudah bekerja terlebih dahulu. Mereka melihat, ya, belajar pertama kali dengan apa? Mata mereka. Mereka melihat apa yang dilakukan ayahnya, mereka melihat apa yang dilakukan oleh ibunya, ya, dan setelah mereka melihat, mereka mengaplikasikan dengan perbuatan.
lihat anak-anak umur 2 tahun, ya 1 tahun, mereka yang belum bisa, belum mampu berbicara, ya hanya 1 kata, 2 kata, tetapi apa interaksi mereka itu ya kadang mencontohkan, mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, jadi mata mereka bekerja, otak mereka pun bekerja, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan. Jadi pentingnya seorang ibu itu memiliki ilmu, ya, ilmu tentang pendidikan anak, ilmu tentang apa? Mengurus rumah tangga, ilmu tentang masak-memasak, ilmu tentang bagaimana cara merawat rumah agar suami dan anak-anak itu bisa merasa nyaman di dalam rumah, ya. Jadi ibu itu ternyata bebannya sangat besar, ya, tidak bisa dikatakan apa? Ringan, ya. Justru apa? Ibu itu bebannya apa? Tanggung jawabnya sangatlah besar karena apa? Dia harus mampu, ya, harus bisa melakukan beberapa apa namanya? Keahlian. Taib. Kemudian yang ketujuh, kita lanjutkan teman-teman. Faedah yang ketujuh yaitu targhibul mar'ati fi sabri ala faqdil waladi wa anna jazaaha al jannah. Anjuran untuk para wanita agar mereka bersabar manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian anaknya. Karena apa? Balasan bagi dia adalah surga. Ya. Jadi orang tua yang kehilangan anak itu memang ujian ya, ujian yang sangat besar. Karena apa? Anak itu adalah bagian dari diri kita. Ya, darah daging kita, anak yang kita kandung, bahkan ada yang dinanti-nantikan sekian lama kemudian ada, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengambil lagi titipannya. Berat, ya. Jangankan kita, Rasulullah saja ketika ditinggal wafat oleh putranya, ya, yaitu yang bernama Ibrahim, yang ketika itu masih dalam susuan, maka Nabi pun menangis. Ketika mencium jasad putranya, maka Nabi mengatakan, ya, al-ainu tatma wal qalbu yahzan wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Air mata ini menangis dan hati itu bersedih, hati ini bersedih, tetapi lisan ini tidak akan mengatakan satu kalimat yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya. Wa inna li firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Ya, artinya, wahai Ibrahim, kami sangat bersedih dengan perpisahan ini. Ya, kami sangat bersedih atas wafatnya engkau pada hari ini. Nah, ini Rasulullah, ya, seorang nabi yang ditinggal wafat oleh putranya, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka tentu apa? Akan lebih sedih lagi, ya, akan lebih apa namanya? Susah atau merasa sangat kehilangan, ya. Pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah melewati sebuah kuburan. Maka apa? Pada kuburan di situ, di kuburan itu, Nabi melihat seorang ibu, seorang wanita yang menangis meraung-raung di atas kuburan anaknya. Wanita ini menangisi apa? Meratapi kematian anaknya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendekati wanita itu dan mengatakan, "Ya umma isbiri." Wahai ibu, bersabarlah. Ya. Jadi ketika Nabi melihat wanita yang meraung-raung menangis di atas kuburan anaknya, Nabi menasihati, "Bersabarlah wahai ibu." Kemudian apa? Wanita itu mengatakan, "Ilaika anni."
fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah dari aku, karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kalimat apa? Fa innaka lam tusab bi musibati. Itu yang artinya apa? Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Maknanya adalah apa? Kesedihan seorang ibu atau orang tua yang ditinggal wafat oleh putranya. Dan pada kisah itu disebutkan wanita ini tidak tahu kalau yang menasehati, yang menyuruh bersabar itu adalah Nabi. Maka kemudian ketika Nabi mendengar jawaban wanita seperti itu tadi, kemudian Rasulullah langsung berlalu, ya, tidak menjawab apapun, langsung meneruskan perjalanannya. Maka setelah itu ada seorang laki-laki yang melihat dialog antara Nabi dengan sang ibu tadi. Kemudian seorang laki-laki sahabat ini mengatakan, "Wahai ibu, apa yang kamu katakan? Bahwasanya yang memerintahkan kamu untuk bersabar itu tadi adalah Rasulullah. Walam ta'rifu." Dan memang benar, ibu ini tidak tahu kalau itu adalah apa? Rasulullah tadi. Maka kemudian setelah itu ibu itu langsung berdiri dan mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon maaf, mengatakan bahasanya beliau tidak tahu kalau yang memerintahkan bersabar itu tadi adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu ibu itu mengatakan, al-ana sa'asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan bersabar sekarang bahai Rasulullah atas kematian putra saya. Maka Nabi pun menjawab, innamas sabru inda sitmatil ula. Wahai ibu, sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika pertama kali benturan. Ketika pertama kali datang kabar kepadamu tentang apa? Kematian putramu. Ketika pertama kali datang musibah dan terdengar pada telinga kita. Itu apa? Itu namanya kesabaran. Ya. Ketika pertama kali benturan, kemudian kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita mampu mengendalikan emosi kita untuk tidak meraung-raung, untuk tidak meratap, menjambak-jambak rambut, berteriak-teriak. Ya. Jadi maknanya kan begitu. Dari apa namanya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibu tadi, yaitu apa? Wah ibu, yang namanya sabar itu adalah seharusnya pertama kali ketika engkau melihat atau mendengar kematian putramu. Bukan apa, meraung-raung terlebih dahulu di atas kuburannya, kemudian setelah itu mengatakan, ya sudah, kalau begitu sekarang saya akan bersabar. Tidak seperti itu. Ya, namanya kesabaran yang diberikan pahala ya oleh surga, oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Ketika pertama kali kita mendengarkan apa? Kabar musibah itu. Entah musibah kematian, entah musibah dengan hilangnya harta, atau musibah dengan rasa sakit atau semisalnya, ya. Taib. Kemudian berikutnya yaitu pelajaran yang ke-8, ya. Pelajaran yang bisa diambil yang poin 8 adalah man mata min atfalil muslimina fahuwa fil jannah. Bahwasanya apabila ada seorang anak dari orang tua muslim, fahuwa fil jannah, maka tempat anak ini adalah di surga. Ya. Jadi maksudnya atfal di sini adalah anak-anak kecil yang belum balik. Kenapa anak-anak kecil, anak-anak kaum muslimin yang
wafat ketika masih kecil sebelum balik, otomatis tempatnya langsung di surga karena mereka lahir dari orang tua muslim. Itu yang pertama. Karena apa? Bayi-bayi yang lahir dari orang tua kafir, mereka tidak langsung bisa masuk surga. Nanti di akhirat ada ujian sendiri untuk mereka, yaitu apa? Bayi-bayi atau anak-anak yang meninggal dan mereka apa? Dilahirkan dari orang tua yang kafir. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, kenapa anak-anak orang muslim apabila meninggal itu langsung masuk ke surga? Karena ya usia mereka ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usia-usia yang mereka itu belum mendapatkan beban taklif. Maksudnya apa? Usia yang belum mendapatkan beban taklif yaitu usia-usia yang belum punya kewajiban untuk melakukan apa? Beban syariat. Belum wajib sholat, belum wajib menutup aurat, ya, belum wajib puasa. Kemudian apa? Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya mereka di surga karena belum memiliki catatan dosa. Jadi masih bersih, belum ternodai catatan mereka atau buku catatan mereka sehingga apa? Langsung masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu wayakunu sababan lidukhuli walidayhi ma'ahu. Dan anak yang meninggal ketika masih kecil dan langsung masuk ke dalam surga, ini pun bisa menjadi wasilah, sarana, atau sebab masuknya orang tua ke dalam surga. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, bahwasanya ada seorang anak kecil yang wafat ya, ketika masih apa? Belum balik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak ini nanti di akhirat, udkhulu al-jannah. Masuklah kalian ke dalam surga, wahai anak-anak, ya. Maka apa? Anak-anak ini nanti menjawab, la, ya hatta ra'aina walidaina. Kami tidak mau, ya Allah, ya, untuk masuk ke dalam surga sampai kami melihat wajah-wajah orang tua kami. Ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "La, enggak. Tempat mereka bukan di sini." Maknanya apa? Tempat orang tua kalian itu bukan di surga. Maka kemudian apa? Dijawab oleh anak-anak yang meninggal ketika masih kecil belum balik ini, dijawab dengan jawaban yang sama seperti pertama tadi, yaitu apa? La, tidak, ya Rob kami, ya Allah, sampai kami melihat wajah orang tua kami atau wajah-wajah orang tua kami. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para orang tua tadi yang memang tempat aslinya adalah bukan di surga, yaitu di neraka, karena di akhirat hanya ada dua. Kalau tidak di surga ya di neraka. Berarti kalau ketika Allah mengatakan kepada anak-anak tadi, lah tempat mereka bukan di sini. Begitu. Sehingga Pak anak ini bisa memberikan syafaat, ya, bisa memberikan apa? Pembelaan kepada orang tua mereka sehingga orang tua yang aslinya tempatnya adalah di neraka disebabkan karena anak-anak mereka kemudian mereka masuk ke dalam surga, begitu. Taib. Kemudian yang kesembilan yaitu hirsu as-sahabiyat ala ta'allumi umuriddin. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang kita baca tadi yang kesembilan adalah hirsu sahabiyat. Semangatnya para wanita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari ilmu agama, ya. Jadi para sahabiat pada zaman Rasulullah mereka adalah wanita-wanita yang semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan dikisahkan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim
langsung datang mengetuk pintu rumah Rasulullah dan bertanya tentang masalah mimpi basah. Bayangkan, ya. Bertanya tentang, mungkin anggapan kita adalah bertanya tentang masalah-masalah yang tabu. Karena yang ditanyakan ketika itu adalah, ya Rasulullah, inna waha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Hal alal mar'ati min huslin idahiyah talamat. Apakah wanita itu wajib mandi apabila dia mimpi basah? Nah, maka apa? Ketika mendengar pertanyaan seperti itu dan di sisi Rasulullah itu ketika itu ada istri beliau yang bernama Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim, kamu telah membuka rahasia wanita di hadapan Rasulullah. Kemudian justru Rasulullah setelah itu apa? Menegur Aisyah, ya, dan memuji keberanian Ummu Sulaim yang bertanya tentang masalah ilmu, yaitu apa? Apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi basah? Maka Nabi mengatakan, na'am. Iya, dia wajib mandi besar apabila idza ra'atil ma, apabila dia melihat apa? Air mani ketika bangun. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memuji, rahimallahu nisa'al ansor. Semoga Allah SWT merahmati para wanita Ansor yang mana rasa malu mereka tidak menghalangi, ya, mereka untuk memahami atau mempelajari ilmu agama. Karena apa? Malu, apabila malunya itu digunakan untuk malu mempelajari ilmu, malu belajar, ya, malu bertanya, maka itu adalah malu yang tercela. Taib. Kemudian yang terakhir, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah atau pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jawazu munaqasyatil mar'ati ar-rajulal alimal afifa fi umuri diniha wa bi khasatin fi ma yashkulu 'alaiha mimma tata'allamahu. Dibolehkan seorang wanita itu bertanya tentang masalah-masalah agama kepada seorang laki-laki yang berilmu, yang menjaga kehormatannya. Ya, khususnya apa? Tentang masalah-masalah yang memang dia butuhkan, begitu. Jadi, boleh ya seorang wanita itu bertanya kepada laki-laki yang alim, laki-laki yang berilmu, ustadz misalnya, tidak apa-apa. Selama apa? Dia memang apa tujuannya adalah untuk mencari ilmu, begitu. Dan dia bisa menjaga dirinya, ya. Dan ustadz yang ditanya itu pun adalah ustadz yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang afif, yang menjaga kehormatannya. Karena para sahabat dahulu mereka pun bertanya kepada Rasulullah, bertanya tentang ilmu, bertanya tentang masalah-masalah yang mereka apa hadapi, atau masalah-masalah yang ya sedang mereka yang menimpa kepada mereka, dan meminta solusinya kepada orang yang alim. Alim itu artinya adalah berilmu, bukan sekedar berilmu, tetapi laki-laki yang tidak bermudah-mudahan kepada wanita. Artinya dia menjaga dirinya. Begitu. Baik, demikian teman-teman yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu hadis yang pertama dan beberapa faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi. Semoga bermanfaat. Dan berikutnya waktu kami kembalikan kepada host acara ini. Silahkan dipandu, barangkali ada pertanyaan atau penjelasan kami yang belum jelas, maka kami persilahkan untuk bertanya. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustazah atas ilmu yang diberikan. Tentunya sangat bermanfaat sekali bagi para ummahat.
Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Ummahat. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom obrolan atau dapat menyalakan langsung mikrofonnya. Kepada Ummahat dipersilakan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ummu Hawa. Assalamualaikum Ustazah. Afwan mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jika tempat kerja anak ada karyawan laki-laki dan perempuan, tempat kerjanya terbatas atau sedikit sempit, tapi ada kesadaran untuk tidak bercampur baur, memegang atau bersentuhan. Bagaimana nggih Ustazah? baik. Nah, insya Allah pertanyaannya jelas ya, Ummahat, yaitu tentang apa masalah bercampur dengan laki-laki di tempat kerja. Memang sebagaimana yang kita pelajari tadi ya, Islam melarang berdua-duaan atau campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Lalu bagaimana apabila di tempat kerja itu memang tempatnya adalah sempit, tetapi antara laki-laki dan wanita mereka apa? Memang sudah terpisah dan masing-masing mudah memiliki kesadaran ya tentang apa? Yaitu apa? Mengurangi interaksi ya antara laki-laki dan wanita. Apabila kondisinya seperti itu, insya Allah tidak mengapa selama kita apabila bekerja atau di tempat kerja itu kita menggunakan pakaian atau hijab muslimah, yaitu menutup aurat. Ya, jadi di tempat kerja hukum asalnya memang ya wanita itu tidak dilarang untuk bekerja di luar rumah dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu harus mendapatkan izin dari orang tua kalau statusnya anak. Tapi apabila statusnya adalah seorang istri, dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian tempat yang dia bekerja di situ tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi apabila apa namanya, meskipun tempatnya itu adalah terbatas, tetapi laki-laki dan perempuan itu ada jarak pemisah, ya, untuk mengurangi interaksi atau saling memandang di antara mereka, maka ini tidak mengapa, insya Allah. Taib, insya Allah jelas ya jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, ada pertanyaan lagi, silahkan. Afwan Ustazah, ada pertanyaan lagi. Baik. Pertanyaan Ustazah, Ana punya satu adik perempuan, satu adik laki-laki meninggal ketika bayi. Suatu ketika beberapa tahun berlalu, Ana bermimpi didatangi anak laki-laki seperti usia 7-8 tahunan. Lalu dalam itu seperti diberitahu bahwa itu adalah adik Ana yang laki-laki. Apakah anak bayi yang meninggal memang juga bertumbuh, Gi? Jazakillahu khairan. Baik. Nah, wallahu ta'ala alam, ya. Jadi ini yang pertama adalah tentang masalah mimpi, ya. Jadi mimpi kita itu tidak luput dari tiga hal. Yang pertama, apabila mimpinya itu isinya adalah mimpi yang baik, berarti itu mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila mimpinya itu buruk,
maka itu adalah dari syaitan. Kemudian yang ketiga, imma mimpi itu disebabkan karena bunga tidur. Bunga tidur itu misalnya apa? Kita terlalu larut memikirkan satu masalah atau satu hal, kemudian terbawa sampai mimpi. Nah, itu namanya bunga tidur. Nah, kemudian bedanya mimpi kita dengan mimpi para nabi itu apabila nabi itu bermimpi, maka mimpi mereka itu adalah satu kebenaran, wahyu. Karena syaitan tidak mampu mengganggu ya tidurnya para nabi, tidak mampu hadir untuk hadir dalam mimpinya para nabi, begitu. Nah, kemudian apakah anak kecil yang meninggal di usia ya bayi, apakah mereka bisa tumbuh dan nanti di akhirat itu dewasa? Wallahu ta'ala alam. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, mungkin kita bisa mengambil faidah atau pelajaran dari kisah itu. Putranya Nabi yang saya sampaikan tadi, yaitu bernama Ibrahim. Anak dari budak beliau itu meninggal ketika masih dalam usia susuan, masih menyusu di bawah 2 tahun. Ya, maka Nabi mengatakan, dan sesungguhnya nanti Ibrahim akan menyempurnakan susuannya di surga. Paham teman-teman ya? Berarti apa? Bayi yang meninggal belum balik, nanti di akhirat pun akan dibangkitkan sebagaimana apa? Dia meninggal dunia, begitu. Tapi orang dewasa atau orang tua yang meninggal di usia sudah tua renta, apabila mereka masuk ke dalam surga, mereka akan menjadi muda kembali. Usianya disebutkan antara 33 sampai 35. Karena Nabi pernah didatangi seorang wanita yang tua renta. Kemudian wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uni an adkhula al-jannah." Wahai Rasulullah, doakan saya supaya aku bisa masuk ke dalam surga. Karena doa Nabi kan mustajabah, dikabulkan. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya surga tidak ditempati oleh orang tua seperti Anda. Ya, kemudian setelah mendengar jawaban seperti itu, ibu tadi orang tua kembali dan menangis. Menganggap bahwasanya dia tidak masuk surga. Padahal maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Bahwasanya orang-orang yang ada di surga itu tidak ada yang tua. Semuanya kembali muda. Begitu. Taib. Insya Allah bisa difahami jawaban kami. Ya ummahat, wallahu ta'ala alam. Taib, berikutnya ada pertanyaan lagi. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan di kolom obrolan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Ustazah, bisa raise hand. Silakan. Tidak ada. Sudah tidak ada, Ustazah. Baik, Ustazah. Taib. Kalau tidak ada, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini.
Ya, wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini dan kita dimudahkan untuk memahami ilmu yang kita pelajari dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan pada kita semuanya dan berikan pada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jazakumullahu khairan kepada para ustazah dan juga para umahat yang hadir. Dan waktu kami kembalikan kepada host acara ini. Silakan ditutup, Ustazah. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Niswa Khairul Elsi atas ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai di penghujung acara, yaitu penutup, saya Uma Dewi Rahayu, selaku host kajian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Umahat. Mari kita tutup kajian pada pagi ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.